Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Afik Priyani Eskom, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang eksplorasi konsep di modul 1.1 tentang refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat beragam tanaman sesuai kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja perbedaan jenis tanaman akan berbeda perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik itu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Itu berorientasi pada peserta didik. Pendidikan seyogianya itu memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk mengembangkan ide-ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat ataupun minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama Ingarso Sungtulodo. Maka orang tua atau guru itu sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing Madyo Mangunkarso yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani yang di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Filosofi ini diterjemahkan dalam dunia pendidikan sebagai penuntun segala kekuatan yang ada pada anak, sebagai sesuatu kekuatan yang kodrat, agar nantinya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Memandang pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab itu, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Yang pertama itu ada kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Di mana kodrat alam sendiri itu bisa diartikan sebagai lingkungan atau alam peserta didik itu berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter-karakter dari siswa itu sendiri. Sehingga pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Sedangkan kodrat zaman itu bisa diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Mengapa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat zaman? Sebenarnya alasannya itu cukup sederhana. Karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang. Sehingga pendidikan itu harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Misalkan saat ini teknologi itu berkembang dengan pesat, maka peserta didik itu harus bisa mengikutinya. Prinsip-prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Di mana kontinuitas itu adalah pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran itu harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi.
Sedangkan konvergensi itu adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Di era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat melahirkan banyak portal pembelajaran yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh siswa maupun guru. Peran guru di sini adalah sebagai motivator karena kebanyakan guru itu tidak lahir di zaman teknologi seperti sekarang ini. Anak-anak adalah tuan rumah di dunia digital ini. Maka seorang guru itu harus mampu menjadi tamu yang baik, bahkan teman mengobrol yang asik bagi anak-anak, agar bisa mengantarkan mereka ke gerbang masa depan yang cerah dan beretika. Kemudian ada prinsip konsentris, di mana pengembangan pendidikan yang dilakukan itu harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal, sesuai dengan karakter kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, tetapi tetap saja semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Karena apa? Karena tujuan utama pendidikan diarahkan kepada bagaimana menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya, sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau mungkin dasar pendidikan dari bangsa lain. Namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan. Demikian paparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.